Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin. Ya, amin. kita mau bahas laga di Piala Asia. Ya, Indonesia berhadapan dengan Australia dan Indonesia kalah. Kali ini angkanya cukup telak nih 4-0. Bro Ipung, ya betul. ini langsung aja ya. Ya, Dua gol terakhirnya dari Australia ini berlangsung di ujung laga. Apakah tim ya, Indonesia ini kehabisan tenaga sehingga kecolongan seperti itu, bro? ya. Memang kan menata pertandingan ini ternyata STY menggunakan skema yang sangat menyerang sebetulnya Mhm, dengan menempatkan skema atau formasi 3-4-3 yang tujuannya adalah untuk melakukan semacam shock terapi juga buat Australia dengan harapan bahwa di menit-menit awal ketika pemain Australia belum siap, kita sudah membangun serangan-serangan yang bisa menghasilkan sesuatu, peluang mhm, katakanlah. Dan itu memang bisa bisa terjadi ya. Bisa terjadi di menit-menit awal babak pertama ketika pemain Indonesia masih dalam kondisi yang fisik yang dan stamina yang masih segar, mhm, itu bisa melakukan itu dan efek yang dihadapi, yang diterima oleh Australia, mereka agak gugup ketika menghadapi pemain-pemain timnas yang sudah langsung melakukan pressure-pressure dari sejak awal. Karena kalau kita perhatikan dari menit-menit awal justru penguasaan bola banyak dilakukan oleh Indonesia dan saya juga cukup terkesima juga ya mhm, dengan gaya permainan Indonesia di awal babak pertama. Katakanlah secara general di babak pertama itu adalah bagaimana pemain-pemain kita bisa melakukan serangan-serangan yang rapi, kemudian bisa melakukan pressure-pressure yang sangat ini ya intens kepada pemain-pemain Australia. Sehingga di menit-menit awal permainan itu banyak di daerah pertahanannya Australia. Walaupun itu tidak bisa menciptakan atau peluang-peluang yang ada juga tidak terlalu banyak. mhm, Tapi itu juga sudah menunjukkan bahwa timnas Indonesia itu punya timnas yang diharapkan bisa menjadi lebih kuat nantinya gitu loh. mhm, Karena kita melihat saja ya bahwa bangunan serangan dari bawah, terutama juga koordinasi di lapangan tengah dan depan, itu kan masih terjalin dengan rapi. mhm, Pergerakan Ivar Jenner, Hapner, kemudian Sayuri, dan yang sangat saya sukai adalah Rafael Struijk ya. Rafael Struijk di pertandingan ini adalah pemain yang paling sulit untuk bisa direbut bolanya oleh pemain lawan. Karena dia punya screening ball yang sangat bagus. Dia tahu cara untuk melindungi bola dari hadangan pemain-pemain Australia. Sehingga ketika duel perebutan bola, Rafael Struijk selalu bisa mengatasi hal yang demikian mhm, gitu loh. mhm. Nah, tadi gara-gara itu kemudian jadi lelah gitu. Gini, ya memang kan eh, saya katakan ya bahwa pressure football yang dilakukan dari sejak menit awal itu kan menuntut juga yang namanya stamina ya. Mhm, Stamina ini ternyata ketika memasuki babak-babak akhir di babak kedua itu Indonesia seperti kehilangan fokus. mhm, Terutama yang kita perhatikan sekali bahwa gol-gol yang tercipta itu banyak dikreasikan dari ruang bertahannya Elkan. Dalam hal ini mhm, kan Elkan sendiri juga kita tahu ya dia memang dibutuhkan sekali dalam permainan ini untuk katakanlah mereduksi permainan-permainan bola atas dari Australia dan itu bisa dilakukan sebetulnya ya oleh mhm, Elkan. Tapi sayangnya ketika dia juga harus lebih fokus untuk mempertahankan daerahnya, dia seringkali tidak di cover gitu loh oleh mhm, Sen. Sen Patinama juga sering ketinggalan karena Sen sepertinya lebih punya fokus untuk bisa melakukan penyerangan, counter attack. Tapi mhm, dia kadang-kadang terlambat untuk mengcover Elkan. Jadi mhm, Elkan seperti dibiarkan sendiri untuk melakukan hadangan-hadangan terhadap pemain Australia. Dan bola-bola mhm, lambung yang dilakukan oleh Australia, ternyata itu bisa dikonversikan dengan bagus. Apalagi kalau kita lihat di gol keempat, itu kan disundul oleh seorang pemain Australia yang tinggi badannya 2 meter, bro. Jadi ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari lah. Tapi overall dalam pertandingan ini saya juga sangat menyukai reaksi yang dilakukan oleh STY. Kemudian apa bangunan serangan dan upaya apa yang dilakukan oleh STY? Karena saya lihat bahwa target STY ini harus bisa bisa memenangkan pertandingan.
Walaupun pada akhirnya ya kita lihat sendiri bahwa Australia dengan ranking FIFA yang juga cukup bagus 25 kalau nggak salah ya. Dan dia juga beberapa kali katakanlah menjadi langganan peserta Piala Dunia. Mhm. Dan ini tim yang sangat kompak, tim yang sudah sangat matang. Jadi tidak heran kalau Indonesia yang awalnya bisa mengimbangi Australia, ketika fisik sudah mulai turun, Hmm. fokus menjadi hilang, itu yang dimanfaatkan oleh Australia. Ya, ya. Jadi balik lagi nih, STY Hmm. PR-nya ke depan ya, bahwa timnas Indonesia fisiknya belum cukup mumpuni Ya, untuk betul, bersaing di level atas ya, di level atas betul, Piala Asia. betul. Ya. Nah, kemudian kan ini apa namanya Hmm. eh, pertandingan akhirnya kan 4-0 nih. Hmm. Ya, Ya, STY bilang bahwa skor ini tidak menunjukkan bagaimana sebenarnya kualitas kedua tim. ya. Artinya kan mungkin STY ingin mengatakan bahwa kedua tim ini sebenarnya seimbang sih, cuman ya kebobolannya kebanyakan. Ya gini, kan dalam pertandingan sepak bola itu ada statistik yang bisa menjadi fakta di lapangan. Mhm, Yang kemudian kalau di breakdown, kalau kita melihat pada statistik, penguasaan bola dari pemain-pemain Australia selama dua babak itu average-nya 52%. mhm, Sedangkan Indonesia di pertandingan ini 48%. mhm, Kemudian passing-passing yang dilakukan oleh Australia itu sebanyak 436 kali passing yang berhasil. mhm, Kemudian passing yang dilakukan oleh pemain Indonesia itu 426. Jadi berbeda 10 kali passing. mhm, Ini juga kan menunjukkan bahwa sebetulnya dominasi serangan atau dominasi permainan itu sebetulnya tidak ada. Yang mhm, ada adalah permainan yang cukup berimbang. Kemudian efektivitas passing itu Australia mencapai 80%. Sementara mhm, efektivitas passing Indonesia itu di angka 81%. Jadi mhm, efektivitas passing sebetulnya bagusan Indonesia nih sebetulnya ya. mhm, Kalau mhm, melihat pada statistik. Cuma itu tadi, statistik aja kan tidak menjamin bahwa permainan itu bisa dikuasai. Yang mhm, paling penting adalah bagaimana bisa memanfaatkan momentum. Momentum serangan-serangan Australia yang bisa dimanfaatkan dan dikonversikan menjadi gol itu lebih efektif di ini ya, dilakukannya gitu loh. mhm, Sehingga ya itu tadi eh, karena mereka juga bisa memanfaatkan kondisi ini ya, kondisi kekurangan kita pada saat-saat di menit-menit akhir terutama ya. mhm. Ketika pemain kita juga sudah dalam kondisi yang lelah, kalau kondisi stamina juga sudah lelah, otomatis fokus juga akan berubah gitu loh, akan hilang katakanlah seperti itu. Salah satu pemain Australia mengatakan bahwa tim Indonesia ini cenderung kasar dan nakal, terutama di babak kedua. Apakah ini karena lelah itu terus jadi mainnya kasar? Saya pikir kasar tidak ya terlalu sarkas ya. Saya pikir Mhm, apa yang disampaikan oleh pemain Australia. Karena kalau kita lihat dalam pertandingan tersebut, pemain Australia pun juga ketika menghentikan Rafael Struijk juga dengan cara-cara yang sebetulnya sangat kasar itu, mhm, yang hampir terjadi keributan di lapangan. Karena caranya mengambil Struijk itu sangat tidak bagus ya. mhm, Mungkin juga ini bagian dari cywar katakanlah ya mereka juga tidak ingin terlihat bahwa Australia jadi jadi mainnya bulan-bulanan. berantakan. Jadi pemainnya jadi berantakan. Jadi mereka hanya excuse saja. Tapi Hmm, dan saya pikir permainan selama 2 kali 45 menit masih dalam track yang wajar. Tidak ada sesuatu yang katakanlah menjurus ke permainan yang kasar. Dan hmm. itu hal-hal yang biasa dalam sebuah pertandingan gitu loh, bro. Indonesia ini kan sempat seperti akan habis nih di Piala Asia. Kemudian tiba-tiba kan Oman tidak bisa memenangkan laga ya. Akhirnya Ya, seri dan itu membuat slot yang tersisa jadinya jadi milik Indonesia. Bahkan ada ya. pemain yang sempat packing ya, dan kemudian ternyata harus bermain lagi. Apakah mereka mengalami semacam apa namanya, semacam turun dulu gitu ya, apa namanya Hmm. kesiapannya, terus tiba-tiba wah, gua harus main ternyata nih. Itu mengganggu nggak bro kira-kira seperti itu? Saya sebetulnya tidak menganggap ini sebagai gangguan ya, karena tahu bahwa Indonesia masih punya peluang. Mhm,
peluang yang bisa didapat dari pertandingan negara lain sebetulnya. Mhm. Nah, persoalan mereka packing itu kan mungkin hanya persiapan aja ya. Mhm. Nah, justru sebetulnya mentalitas Indonesia akan lebih terbangun ya setelah Indonesia dipastikan bisa masuk ke dalam 16 besar gitu loh. Mhm. Jadi saya pikir ini bukan sebuah gangguan. Tapi kalau kita melihat bahwa kesiapan permainan Australia ternyata sudah mengantisipasi gaya permainan Indonesia, terutama di babak kedua, itu kan bagian dari cara mereka menilai dan mereka juga tidak menganggap remeh timnas kita. Jadi mereka bermain dengan cara-cara yang benar-benar siap. Dan sedangkan Indonesia dengan skema permainan yang menyerang dari sejak awal, ini ternyata belum mencukupi dari sisi stamina. Nah, ini yang harus dibenahi juga saya pikir dari coach STY ya. Dan bukan tidak mungkin ya sebetulnya kan sebentar lagi ada laga-laga juga yang akan dilakukan di Under 23 Piala Asia. Nah, kita lihat aja apakah ada progresnya dari pertandingan ini ke Piala Asia berikutnya di Qatar untuk U23. Karena pemain-pemain yang hadir di sini rata-rata kan under 23 semua nih rata-rata ya. Mhm. Mhm. Jadi mereka diharapkan sekali masih bisa menjadi bagian dari timnas kita nanti gitu loh, Bung. Ya. Nah, ini kita mau ngomong ke 23 dulu dikit ya. Kan Ya, memang di U23 Indonesia akan satu grup dengan Australia nih. Nah, betul. pertanyaannya ini apakah STY di laga ini masih tetap berinvestasi untuk laga di U23 nanti dengan menurunkan pemain sebanyak-banyaknya U23 supaya punya pengalaman bagaimana menghadapi Australia nanti di U23. Ada nggak ke situ unsur-unsur itu, Bro? Saya pikir ada ya karena grand design dari STJ itu bukan dia melihat pada satu event. Dia Hmm. melihat bagaimana bangunan dari pembinaan sepak bola Indonesia yang benar, gitu Mhm. loh. Jadi apa yang dia lakukan sebetulnya bagian dari investasi atau bagian dari apa yang sudah dia lakukan dari sejak tahun 2019. Mhm. Nah, walaupun hasilnya baru bisa dipetik belakangan-belakangan ini, ketika Indonesia bisa hadir di Piala Asia, kemudian menjadi tim termuda di kemarin juga menjadi tim termuda di AFF, tim termuda juga di Piala Asia. Dan ini kan sebetulnya bagian dari dia mempersiapkan timnas kita untuk menghadapi event-event yang multi age gitu loh, Mhm. multi ini ya, kategori usia. Mhm. Mhm. Jadi ketika kategori usia senior, dia masih tetap mempercayakan pada pemain-pemain muda. Dia masih Mhm. menampung pemain-pemain muda untuk dimatangkan. Nah, Mhm. ketika ada event under 23, dia juga masih ada pemain-pemain yang stok ya, stok pemain yang di bawah under 20 katakanlah ya. Ketika ada event di 23, dia juga justru lebih banyak lagi stoknya gitu loh. Nah, Mhm. ini adalah bagian dari sebuah desain yang besar yang dilakukan STY supaya ketika dia akan menghadapi sebuah event, dia sudah punya pondasinya. Pondasinya adalah para pemain-pemain ini. Jadi Mhm. pemain-pemain ini memang dari sejak awal mereka dikatakanlah semacam di brainwash, kemudian didoktrin dengan cara-cara sepak bola yang diinginkan oleh STY. Jadi ketika mereka turun, mereka tidak gagap lagi. Mereka sudah tahu apa yang diinginkan oleh STY. Dan ya ini adalah sebuah keberuntungan juga, kalau saya pikir ya. Keberuntungan yang memang didesain sih sebetulnya gitu loh. Mhm. Bahwa ketika Indonesia akan menghadapi event-event yang kategori usia, Indonesia tidak akan ragu lagi dengan bangunan pondasi yang sudah ada, gitu loh, bro. Ya, ya. Ngomong-ngomong keberuntungan, kan ada beberapa orang nih yang mengatakan bahwa ya termasuk netizen juga, Indonesia ini Hmm. masuk ke 16 besar karena beruntung nih. Setuju nggak, Bro? Nah ini dia, ini bukti ada beberapa orang katakanlah ya, mungkin netizen, mungkin pemerhati bola yang bersikap sangat tidak sportif ya. Hmm. Jadi gini, sportivitas itu dibangun bukan hanya untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh para pemainnya sendiri, pemain yang ada di lapangan atau pemain-pemain profesional. Tapi sikap yang sportif itu juga harus
kita sebagai netizen, kita juga sebagai pemerhati bola, kita juga harus bersikap sportif dalam hal ini gitu loh. Hmm. Tidak bisa kita menganggap dan katakanlah mendowngrade ya pencapaian yang dilakukan oleh timnas kita kali ini. Hmm, hmm, Karena hmm. katakanlah keberuntungan yang mereka dalam dalam perspektif mereka adalah ketika Indonesia bisa maju hasil dari pertandingan orang lain. Apa mereka tidak melihat bahwa kehadiran Indonesia di Piala Asia itu melalui jalur kualifikasi, Hmm, hmm, bukan jalur tuan rumah. hmm. Itu aja sebuah Iya. poin ya. Hmm, hmm. Kemudian ketika Indonesia bermain melawan Irak, bermain dengan cukup bagus, berani, bahkan bisa menciptakan gol, Indonesia bisa menang lawan Vietnam, walaupun menang hanya satu gol, dan Indonesia juga bermain melawan tim nomor satunya Asia dan bisa menciptakan gol. Apakah itu sebuah keberuntungan? Karena Hmm, dari hasil-hasil yang dilakukan di pertandingan-pertandingan ini, itulah yang menempatkan Indonesia di posisi yang advantage sebetulnya. hmm. Jangan lupa, pertandingan antara Kyrgyzstan dengan Oman, mereka kan bermain bukan untuk Indonesia, Iya, gitu betul. loh. Iya. Mereka bermain untuk memartabatkan sepak bolanya mereka sendiri, Hmm. harga diri bangsa, kehormatan para pemain. Ini emang tidak dipikir apa ya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang seperti ini, saya pikir ada di mana kepalanya ya? Sadis. Karena kan ya itu dia apa sikap-sikap yang cengeng katakanlah ya. Ini kan saya anggap sebagai sikap yang cengeng ya. Tindakan-tindakan yang boleh dibilang tidak mau menghargai Hmm, pencapaian yang dilakukan oleh pemain-pemain kita hmm, Indonesia untuk bisa memasukkan gol ke lawan Irak. Pemain-pemain kita juga kan butuh waktu, butuh effort gitu loh. hmm, hmm, Butuh latihan berbulan-bulan untuk bisa mengalahkan Vietnam. Itu butuh juga yang namanya kena ditonjok lah, berdarah gitu loh. hmm, hmm, Apakah itu bukan sebuah pengorbanan gitu loh? hmm, Melawan Jepang yang kita benar-benar dibikin seperti orang yang linglung, tapi kita tetap tetap punya punya apa kekuatan mental sampai akhirnya bisa menjebol gawang Jepang. Apakah itu bukan sebuah perjuangan? Apakah itu dianggap sebagai sebuah keberuntungan gitu loh? hmm. Kalau pada akhirnya laga Oman dengan Kyrgyzstan itu kemudian mengantarkan kita menjadi peserta di 16 besar, itu karena effort yang sudah dilakukan Indonesia di pertandingan-pertandingan Ya, sebelumnya ya, gitu loh. betul, betul, betul. Ya, Ini nggak masuk akal saya pikir orang-orang seperti ini. kan ada sebuah cerita katanya orang memukul batu, batu besar terus dia palu gitu ya. Udah Hah? 999 kali dipalu itu eh, tidak membuat batu itu pecah. Tapi pas pukulan yang ke 1000 batu itu menjadi pecah. Kan bukan karena pukulan yang ke 1000 satu kali pukulan itu saja yang membuat batu itu pecah kan, tetapi Betul, memang betul, rangkaian yang 999 kali pukulan itu juga menghasilkan sesuatu untuk betul. mendapatkan hasil akhir gitu. Nah, ini mungkin yang Iya, dilupakan banyak orang ya. Jadi, kalaupun misalnya sportivitas ini harus ada ya, ya memang harus namanya juga sport ya. iya, betul. Jangankan di timnas nih level timnas, kan di Liga 1 juga kalau ada pertandingan terus kemudian timnya kalah ya harus sportif juga kan pendukungnya kan. Betul, Iya benar sih. betul. Jadi sportivitas itu tidak hanya berlaku hanya untuk para pemain tetapi juga buat pendukung itu sendiri. Oh, menarik Setuju, nih. setuju itu bro. Betul itu bro. Oke sobat bola, kita akhiri dulu obrolan kita. Kalau menurut sobat sendiri benar nggak nih Indonesia ini bisa maju ke 16 besar cuman karena beruntung? Atau setuju dengan pendapat kita tadi? Ini adalah hasil serangkaian usaha gitu ya. Sehingga kita bisa berada di 16 besar. Nah, khusus untuk yang laga lawan Australia ini, benar nggak sih kalau Indonesia ini kedodoran karena fisiknya eh, tidak bisa bersaing dengan Australia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.